Bab 2287 Tanda sebelum pil berhasil dibuat. Semua orang mulai mengikuti Noah mengerahkan energi spiritual. Mereka mengerahkan energi spiritual dalam jumlah besar sambil berkonsentrasi dalam pemurnian. Haha, dasar sekelompok idiot. Pada saat ini, suara ejekan sontak terdengar. Suara itu lanjut berbicara. Metode yang begitu kejam dan menakutkan ini sudah dilanjutkan selama 10 hari. Tidak hanya tidak jadi pil. Dia masih hidup dan dalam keadaan sehat. Dewa asli pun tidak akan bisa kuat. Bagaimana orang biasa seperti kalian bisa menyinggung sosok menakutkan dan aneh seperti ini? Pada titik ini, kalian semua tidak mempunyai penyesalan dan masih dengan keras kepala mengikuti Noah untuk memurnikannya. Kalian benar-benar bodoh. Mendengar suara ini, semua orang tercengang. Mereka pun makin ketakutan. Hal aneh seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Hydras, menurutku kamu satu komplotan dengan bocah jahat itu. Kan? Tidak usah menghasut yang lain. Sesudah memurnikan bocah jahat itu, giliranmu akan tiba. Tidak usah ikut campur kalau tidak mau mati sekarang. Saat Noah mengedarkan energi spiritualnya, dia memandang pemilik suara itu dengan sinis. Ternyata yang baru saja mengejek semua orang adalah penguasa kota Hydra, Hydras, yang terjebak di dalam sangkar seperti binatang yang dikurung. Meskipun Hydras disiksa secara brutal, dia tetap berwibawa. Hydras tersenyum menghina dan menatap Noah dengan mata menyipit. Noah juga ngeri dipandang seperti itu. Apa menurutmu kalian benar-benar bisa memurnikannya? Kalian benar-benar bodoh. Hydras tidak memberikan wajah apapun kepada Nuh. Entah kenapa, Noah merasa jantungnya berdebar kencang. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa takut yang aneh di hatinya. Tentu saja bisa. Apa kamu tidak lihat kali ini dia sudah diam? Itu hanya sisa tenaganya sebelum mati. Ini adalah fenomena normal dalam menyempurnakan pil abadi. Lagi pula, memangnya kenapa kalau dia tidak mati hari ini? Kalau 10 hari tidak bisa, aku akan memurnikannya selama 100 hari. Kalau masih tidak bisa, aku akan memurnikannya selama 1000 tahun lagi. Aku tidak percaya selama itu masih tidak bisa. Muka Noah galak. Dia berujar dengan gigi bergemeletuk. Pada saat ini, Jerry, yang sedang duduk bersila di tungku ilahi 9 naga, tersenyum kecut ketika mendengar pidato ini. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jerry berkonsentrasi untuk berkultivasi. Sambil menerima baptisan guntur dan kilat serta aura kekacauan di tungku ilahi 9 naga. Saat jiwa dewa kembali ke fisiknya, Jerry menyadari kalau tingkat kultivasinya sudah meningkat pesat. Bahkan ada tanda-tanda samar terobosan. Serangan sebelumnya berhasil menguji. Selama tingkat kultivasinya menembus ke tingkat berikutnya, dia mungkin bisa keluar dari tungku ini. Agar Feli tidak perlu berada dalam ketakutan sesegera mungkin, Jerry mempercepat pengerahan kekuatannya saat ini. Seluruh tungku ilahi 9 naga hampir dipenuhi dengan energi spiritual agung. Noah dan yang lainnya juga menyadari ada yang tidak beres. Mereka merasa saat mereka mengedarkan energi spiritual, sepertinya ada daya tarik yang sangat besar, yang melahap energi spiritual mereka dengan liar. Mereka merasa seolah-olah badan mereka terkuras habis. Semuanya terlihat pucat dan berkeringat. Namun, karena takut pada Noah, mereka menekan keraguan ini dan tidak bertanya. Ini mungkin pertanda kalau pil abadi akan jadi. Bagaimanapun, itu adalah ramuan yang bisa memperoleh kehidupan abadi. Wajar kalau jumlah energi spiritual yang dibutuhkan sangat besar. Semua orang menggunakan bahasa seperti itu untuk menghilangkan keraguan di hati. Bersambung. Bab 2288 berhasil. Muka Noah makin masam. Tapi dia tidak mau berhenti untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang tahu kalau mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghasilkan energi spiritual yang agung. Yang tampaknya membuat Jerry jadi pil. Tetapi kenyataannya, semuanya tersedot ke dalam tungku ilahi 9 naga oleh Jerry. Lalu ditelannya untuk berkultivasi. Seminggu telah berlalu.
Setiap tetes ramuan di tungku ilahi 9 naga telah diserap oleh Jerry. Aura di badan Jerry sangat agung. Kabut putih juga memancar keluar dari tubuhnya. Ledakan, ledakan. Langit sontak berubah dan terjadilah kilat dan guntur. Kali ini, jelas bukan pekerjaan lelaki tua berjanggut itu. Karena guntur dan kilat kali ini jauh lebih menakutkan daripada teknik rahasia yang dia kerahkan sebelumnya. Di seluruh kota Hydra, langit yang tadinya cerah kini tertutup awan gelap. Langit gelap dan menakutkan, membuat orang merasa bumi akan runtuh. Guntur dan kilat terus menyambar di kejauhan, membuat banyak gunung runtuh dalam sekejap. Juga terjadi kebakaran di hutan. Bahkan pohon berumur 1000 tahun di luar sekte Senda, yang lebih besar dari gajah, langsung hancur berkeping-keping. Noah melihatnya dengan sakit hati. Srek, sontak hujan deras mengguyur. Fuih. Pada saat ini, badai pasir melanda dengan dahsyat. Pohon-pohon setebal pinggang manusia tumbang. Beberapa bangunan runtuh seketika. Langit pun dipenuhi debu. Beberapa murid dengan tingkat kultivasi lebih rendah di sekte Senda tertiup angin kencang seperti kantong plastik beterbangan di langit. Sebelum semua orang sadar, udara kembali dipenuhi kabut tebal. Jarak pandang hanya kurang dari 1 meter. Pada saat ini, mereka hanya bisa menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk melihat situasi secara samar-samar dalam jarak 100 meter. Kenapa cuaca hari ini tiba-tiba berubah seperti ini? Apakah ini akhir dunia? Apa akan terjadi bencana besar? Ini pertama kalinya dalam 100 tahun aku melihat cuaca yang mengerikan seperti ini. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi di kota Hydra. Orang-orang di kota Hydra kalut. Ekspresi mereka sangat serius. Pada saat ini, walau orang-orang yang ada di sekte Senda semuanya adalah master dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi, mereka tetap merinding melihat cuaca seperti ini. Noah juga bingung. Dia memandang lelaki tua berjanggut yang menjaga samping dengan cemberut. Orang tua berjanggut itu juga bingung dan menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan kalau dia juga tidak tahu. Sesudah itu, lelaki tua berjanggut itu mulai bergumam lagi sambil mengayunkan tongkat bulu Tao di tangannya. Bang bang. Detik berikutnya, kompas di tangan lelaki tua berjanggut itu hancur. Bulu-bulu putih di tongkatnya langsung terbawa angin. Orang tua berjanggut itu kaget dan muntah darah. Wajahnya menjadi pucat. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam. Aneh. Ada yang tidak beres. Hahaha. Hydras, yang terjebak di dalam sangkar, sontak tertawa. Noah mengernyit dan berujar dengan marah. Tua bangka. Apa yang kamu tertawakan? Hydras mendengus. Aku menertawakan kalian para idiot. Kalian akan segera mati. Ledakan. Pada saat ini, suara keras terdengar di tungku ilahi 9 naga. Cahaya keemasan melesat keluar dari atas tungku ilahi 9 naga, menembus langit dan mengeluarkan asap yang lebih tebal dari awan dan kabut di udara sekitarnya. Noah dan sekelompok ahli pembuat ramuan obat semuanya terpental oleh kekuatan yang menakutkan. Mereka yang mempunyai tingkat kultivasi lebih rendah langsung pingsan. Sedangkan mereka yang mempunyai tingkat kultivasi lebih tinggi juga muntah darah. Adapun murid biasa dengan tingkat kultivasi terendah di samping, mereka langsung meledak. Tertiup angin kencang dalam sekejap tanpa meninggalkan jejak apapun. Seolah-olah orang-orang itu tidak pernah ada di sini. Untuk sesaat, Noah terperanjat dan berujar dengan senang. Selesai. Selesai. Pilnya sudah selesai. Pil abadi. Bersambung.